Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku semua, setelah kita tadi mempelajari hukum tajwid dan sudah kita mengetahui dari tujuan pembelajaran di pada hari ini, maka kita akan lanjutkan berikutnya adalah dengan membahas surat Al-Hujurat ayat ke-10. Sebelumnya kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullah Wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, di sini perintahnya adalah pertama kita harus menjadi orang yang beriman, kemudian kita harus bersaudara, kemudian juga kita harus mendamaikan saudara yang sedang bertengkar, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang mendapatkan rahmat, ya, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diperintahkan untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ketika kita menakuti sesuatu, kita takut terhadap ular, maka kita pasti akan menjauhi ular. Ketika kita takut dengan suatu hewan yang menjijikan, maka kita akan menjauhinya. Tapi ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan semakin dekat dengannya. Oke, berikutnya ada hadis yang berbunyi, janganlah kalian saling mendengki, jangan menipu, jangan marah, jangan saling memarahi, jangan saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya, dan tidak menghinakannya. Masya Allah. Ini hadis yang simple, jelas, padat, luas, dan dalam. Ya. Nah, jadi pertama kita diperintahkan jangan saling mendengki, ya. Jadi kita pernah mendengar bahwa ada seorang yang ahli surga, ya, sampai ada sahabat yang menginap 3 hari di rumah eh, ikhwan tersebut dan ternyata tidak menemukan pahala amalan yang spesial, tapi ternyata amalan spesialnya itu adalah dia tidak pernah iri kepada saudaranya, tidak pernah dengki, hatinya bersih, gitu ya, jiwanya bersih, ya. Maka dari itu perintah Rasulullah jangan mendengki karena ini adalah salah satu tiket surga. Jangan saling menipu, merugikan orang lain, kemudian saling marah. Tidak boleh, apalagi memutuskan hubungan. Kemudian ya, dan ketika kita sudah menjadi seorang pembisnis, kemudian melaksanakan jual beli, maka tidak boleh barang yang sudah kita jual kepada orang lain kemudian kita jual lagi. Ya, ini hukumnya haram. Misalnya ada triplek di rumah seseorang, kemudian apa namanya, eh, si si pemilik triplek tersebut sudah menjual kepada orang lain, kemudian kita menawar, kemudian si orang tersebut menjualnya kepada kita padahal barangnya sama dan sudah dijual, itu tidak boleh, ya. Kemudian seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka dari itu karena kita bersaudara maka kita harus rukun dimanapun kita berada, ya. Jadi berikutnya adalah tidak menzolimi, tidak mengabaikan, tidak mendustakannya, dan tidak menghinakannya. Seperti itu. Tetapi ketika kegiatan di luar, mohon maaf seringnya saya kulantang kulinting sendiri, gitu ya, supaya lebih bebas.
Nah, berikutnya seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Lalu beliau menjalankan jari-jarinya. Jadi persaudaraan itu tidak boleh kita tinggalkan meskipun tidak belajar karena ini akan menjadi tiket surga bagi orang-orang yang beriman. Ya, oke, tingkatan ukhuwah ada 5. Pertama ta'aruf, saling mengenal. Kedua tafahum, saling memahami. Ta'awun, saling menolong. Takaful, saling menanggung. Dan itsar, mendahulukan orang lain. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain yang tidak kata kenal, maka kita harus ta'aruf, saling mengenal. Setelah saling mengenal, maka kita harus saling memahami permasalahan di rumah, gitu ya. Kemudian ketika kita memiliki rezeki yang bercukupan, berlebihan, maka kita harus ta'awun, saling menolong. Kemudian takaful, saling menanggung, ya, di upahnya masing-masing minimal. Kemudian ada lagi itsar, ini adalah tingkatan ukhuwah tertinggi. Tetapi yang perlu diingat bahwa itsar ini diperuntukkan bagi siswa, ya. Maksudnya materi ini dikhususkan untuk siswa, materi itsar. Oke. Oke, contohnya ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari adalah menjalankan sholat 5 waktu. Apa hubungannya dengan persatuan dan ukhuwah? Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, maka kita setidaknya bertemu dengan tetangga-tetangga kita yang awalnya ada di rumah masing-masing. Kemudian berikutnya saling menolong. Kemudian berikutnya saling memaafkan, kemudian saling menjauhi perbuatan maksiat dan saling mendoakan dalam kebaikan. Oke, baik itu saja mungkin yang bisa saya bahas. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.